Ibu tadi bertanya, "Aa, aku teh suka memposting anak-anak aku." Jawabannya ada dua. Yang pertama, jika diposting itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jika diposting itu sebagai bentuk kita berterima kasih sama Allah. Karena Allah nitipin anak yang baik untuk kita. Dan kita bangga sama anak kita, silahkan diperbolehkan. Tapi izin mungkin ketika posting, ibu sematkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Ulangi. Masya Allah, Tabarakallah. Biar apa Aa? Biar terhindar dari penyakit ain. Aa Hilman dijawab nih gimana Ustaz? Ibu. Iya. Anak itu akan tumbuh di dalam kehidupan keluarganya dalam 4 status. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, anak itu bisa menjadi perhiasan untuk orang tuanya. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak jadi perhiasan. Bangga ibu sama anak, betul? Betul. Apalagi kalau anak ibu soleh. Apalagi kalau anak ibu berprestasi. Betul gak? Yang pinter anaknya yang disebut siapa? Bapaknya dong. Ibunya, bapaknya. Betul? Anak ranking 1 orang nanya anak siapa sih? Betul? Yang kedua, anak di keluarga itu bisa menjadi qurrata a'yun. Penyejuk hati, penyejuk mata. Ibu sama ayah berantem, bertengkar. Yang damain siapa? Anak. Yang bikin alasan kita akur lagi siapa? Anak. Betul? Aa capek kerja, pulang ke rumah, yang dicari istri atau anak? Suami ibu pulang kerja yang dicari ibu atau anaknya? Penyejuk hati, penyejuk mata. Ibu kesel sama suami lihat anak. Udahlah maafin aja gitu kan. Yang ketiga, anak bisa jadi fitnah untuk orang tuanya. Betul? Yang bikin salah anak, yang dipanggil siapa? Orang tua. Dan yang keempat, nauzubillahi min dzalik, seorang anak bisa menjadi aduwwul lakum, musuh bagi orang tuanya. 1, jadi perhiasan. 2, jadi qurrata a'yun. 3, jadi fitnah, jadi ujian. 4, jadi musuh. Ibu tadi bertanya, Aa, aku teh suka memposting anak-anak aku. Jawabannya ada 2. Yang pertama, jika diposting itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jika diposting itu sebagai bentuk kita berterima kasih sama Allah. Karena Allah nitipin anak yang baik untuk kita. Dan kita bangga sama anak kita, silahkan diperbolehkan. Tapi izin mungkin ketika posting, ibu sematkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Ulangi. Masya Allah, Tabarakallah. Biar apa Aa? Biar terhindar dari penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang ditimbulkan dari mata karena ada kebencian dan kedengkian orang lain kepada kita. Kan ada orang yang gak suka sama kita. Betul gak? Kan mungkin ada orang yang gak senang sama kita. Betul? Maka salah satu cara menjaganya, Masya Allah, Tabarakallah. Biar orang gak muji kitanya, tapi muji Allahnya. Karena anak kita soleh, karena siapa? Allah. Tapi mohon maaf, ada yang kedua. Ibu tidak boleh posting kalau niatnya buat ria, sombong. Yuh, anak saya. Dan yang paling lucu, mohon maaf, ibu mah suka beda. Anak ibu 2. Anak yang pertama teh pinter, keren, mirip mama. Ari yang kedua agak kurang. Aa, ini mah yang kedua agak kurang. Mirip bapaknya. Kadang-kadang begitu kita mah. Betul apa betul? Jadi jangan diposting kalau ada kesombongan di hati yang membuat ibu menjadi rusak hatinya. Betul? Karena kata Nabi, barang siapa
yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, maka kesombongannya tidak akan pernah membuat dia mencium wanginya surga. Jadi silakan posting, tapi niatnya harus untuk bersyukur. Karena ibu batuk. Iya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, jadi sudah jelas ya Ibu ya. Iya. Boleh selama memang tujuannya positif untuk memotivasi masyarakat juga ya. Baik, kita langsung saja ya ke curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat? Saya. Nah, boleh yang di sebelah sini. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Sinta Suci dari Majelis Asyukur Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Mau curhat Boleh. Boleh. Saya tuh Ngomongnya merasa, mau bener ya. Mau curhat Silakan. iya makasih. Saya kan merasa nggak ada waktu banget sering banget main di scroll di medsos gitu tuh ya. Sampai anak saya itu suka manggil-manggil saya bilang slow respons gitu kan ntar dulu digituin karena saya seneng gitu kadang saya suka menyesal kok gimana sih saya sulit untuk berhenti gitu ya kan, tapi kan gimana karena senang gitu. Yang saya tanyakan caranya gimana nih cara mengendalikannya gitu. Kuotanya habisin, Bu. Oh iya gitu. Pakai wifi. Iya. Oke. Cukup sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mesti dibilang sama suaminya nih, udah matiin aja wifi. Ustaz Asad silakan dijawab langsung. Baik Ibu. Jadi apa tadi? Slow respon. Apa artinya itu Ibu? Lambat merespon. Kalau slow but sure apa Ibu? Bingung. Baik Ibu. Memang tadi kita sudah sama-sama bahas ya. Sekarang tuh megang HP sudah seperti apa ya? Kebutuhan ya Bu ya. Ibu kalau ketinggalan handphone sama ketinggalan dompet, mana lebih penting? Handphone kan? Karena semua udah ada di handphone. Kalau ketinggalan dompet, ya udah, tapi semua ada di handphone. Nah, tadi kalau case Ibu lagi senang main handphone nih, gitu kan, terus anak manggil, terus Ibu bilang nggak ada waktu. Nah, ketahuilah bahwa prioritas waktu itu kita yang tentukan. Dan waktu itu pasti selalu ada, Bu. Ibu punya waktu berapa jam? Enggak, sehari berapa? 24 jam. Ibu berapa waktunya? 24 jam. Kami berapa? Sama 24 jam. Sehingga tergantung prioritas Ibu. Dan Ibu pasti bisa memprioritaskan waktu kalau mau. Contoh Ibu nih. Ibu siapa namanya? Maaf. Ibu Sinta. Nanti jam 12 siang ya. Ibu Sinta datang ke Pak RT karena mau dikasih uang 100 juta. Tapi Ibu lagi asik main handphone. Berangkat nggak Bu? Oh, berangkat. Berangkat. Hah? Berangkat. Ibu di sini berangkat nggak? Berangkat. Kalau perlu handphonenya di apa? Simpen atau lem biru Bu ya. Pasti berangkat. Sehingga apa? Prioritas. Nah sekarang prioritas Ibu apa? Handphone Ibu kah yang setiap tahun diganti atau anak Ibu yang menjadi amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti? Main handphone boleh, bukannya nggak boleh. Ibu mau jualan, mau selfie kan ya, biasa gitu kan? Posting di story 17 foto misalkan Ibu ya, itu boleh. Tapi Ibu jangan lupakan anak. Nah sehingga prioritas waktu menjadi sangat penting. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr.
Sungguh merugi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Tapi bagi mereka yang saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan, itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Begitu Ibu, sosmed ya. Jelas ya Bu ya? Iya. Oke, Baik, nanti terima saya kasih. akan bilang ke suaminya Ustaz. Kasih ya. tahu ya. Di stop wifi. Iya, udah nggak usah itu internetan Bu ya. Kalau Ibu perlu teman ya, Ibu calling saya. Bu Sinta tenang, ada Rama. Nah. Terima kasih pemirsa. Dan kita akan kembali sejenak sesaat lagi tentu saja di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati.